warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rusda Khairati RN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Nah, kita langsung saja membahas mengenai materi tersebut. Nah, supervisor harus menggunakan teknik tertentu untuk membantu para pendidik mengatasi kegiatan lainnya yang berkaitan dengan implementasi pengajaran. Kondisi dan lingkungan yang tidak sama akan ditemui oleh seorang supervisor ketika melakukan supervisi. Nah, kondisi ini mengharuskan supervisor memiliki cara atau metode dalam melakukan bimbingan terhadap guru selaku project supervisi. Adapun teknik supervisi individu yaitu menurut Seharti dalam Wardi 2019 dan Ari Kunto dalam Supriyatma 2019 mengemukakan bahwa teknik supervisi individu merupakan teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor kepada masing-masing individu guru untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Nah, adapun selanjutnya yaitu kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas dapat dilakukan oleh supervisor ketika kelas terdapat guru yang sedang mengajar, atau bahkan bisa dilakukan ketika tidak terdapat guru yang sedang mengajar di kelas. Tujuannya adalah mengobservasi kesesuaian guru ketika mengajar dengan metode dan cara yang sesuai. Hal ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, mengingat pentingnya seorang supervisor mengetahui bahwa proses pembelajaran telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan terkait penyusunan RPP, kemampuan belajar mengajar di kelas, dan juga kompetensi lainnya. Teknik supervisi kunjungan kelas telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Iskandar dan kawan-kawan 2020. Adapun kunjungan observasi. Nah, guru-guru ditugaskan untuk melihat dan memahami seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu, misalnya cara mengutamakan alat atau media yang baru seperti audiovisual, cara mengajar dengan metode tertentu seperti misalnya sosiodrama, problem solving, diskusi panel, dan metode penemuan atau disebut dengan discovery, dan masih banyak lagi. Nah, teknik observasi di kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisi mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi ketika proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Nah, adapun selanjutnya yaitu pertemuan individu. Selanjutnya yaitu pertemuan individual. Nah, teknik ini pada intinya adalah pertemuan antara supervisor dengan guru tentang cara mengajar yang baik. Dalam pertemuan tersebut diawali dengan percakapan di antaranya, kedua digunakan untuk memecahkan suatu problem yang dihadapi guru di kelas. Adapun selanjutnya yaitu kunjungan antar kelas. Nah, di dalam kunjungan antar kelas, ini guru yang di satu berkunjung ke kelas yang lain di sekolah itu sendiri atau di sekolah lainnya. Nah, pada kunjungan antar kelas, kepala sekolah selaku supervisor dapat menemukan berbagai manfaat dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, menilai diri sendiri. Nah, salah satu tugas yang paling sulit bagi guru adalah melihat kemampuan sendiri dalam menyajikan bahan pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problem yang dialami siswa. Adapun yang ketiga yaitu membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah.
Yang keempat, pada awal tahun pembelajaran baru, mengarahkan penyusunan silabus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kelima, penyelenggaraan rapat rutin untuk membawa kurikulum pelaksanaan di sekolah. Adapun yang keenam yaitu setiap akhir pelajaran penyelenggaraan penilaian bersama terhadap program sekolah. Nah, adapun teknik supervisi kelompok. Nah, supervisi kelompok adalah kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor kepada beberapa guru secara bersamaan dalam satu kelompok. Terdapat beberapa macam teknik mensupervisi secara kelompok. Yang pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru. Pertemuan orientasi supervisor perlu menyampaikan dan mengenalkan kepada supervisi terkait yang pertama, sistem kerja yang berlaku di sekolah itu. Yang kedua, proses dan mekanisme administrasi dan organisasi sekolah. Yang ketiga, salah satu ciri yang sangat berkesan bagi pembinaan segi sosial dalam orientasi ini adalah makan bersama. Dan yang terakhir yaitu aspek lain yang membantu terciptanya suasana kerja ialah bahwa guru baru tidak merasa asing, tetapi guru baru merasa diterima dalam kelompok guru lainnya. Adapun selanjutnya yaitu rapat guru. Menurut Sagala dalam Ismuha 2019, supervisi dengan teknik rapat guru adalah pertemuan antara pengawas madrasah dengan guru-guru yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi guru. Nah, Segala dalam Abbas 2019 menyatakan bahwa pada saat rapat guru dilaksanakan supervisor sebagai pimpinan rapat harus memiliki kemampuan khusus, di antaranya yang pertama, menciptakan suasana yang nyaman serta menjadi pendengar yang baik atau menampung saran-saran dari semua peserta. Yang kedua, menguasai topik yang sedang dibahas. Yang ketiga, memotivasi dan mengembangkan keaktifan. Yang keempat, mengontrol pembicaraan yang sedang berlangsung. Yang kelima, memberikan penjelasan tambahan untuk permasalahan studi kelompok guru. 7. Menutup rapat dengan baik dengan menggali manfaat peserta yang diadakan. Selanjutnya yaitu diskusi sebagai proses kelompok. Nah, Segala dan Sehartian dalam Kurnia menyatakan diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Adapun selanjutnya yaitu studi kelompok antar guru. Nah, studi kelompok antar guru dilakukan sejumlah guru dengan bidang studi sejenisnya. Supervisor tetap mengontrol kegiatan ini supaya alur diskusi tetap terstruktur dan terjaga keilmiahannya. Nah, topik dan materi dalam studi kelompok dibatasi dan ditentukan sebelum supaya tujuannya tercapai. Nah, tujuan teknik supervisi yang pertama, meningkatkan kualitas penguasaan materi. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi guru-guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu bertukar pikiran dan berbicara dengan sesama guru pada satu bidang studi atau bidang studi yang serumpun. Selanjutnya yaitu tukar-menukar pengalaman. Wadi 2019 mengutip pendapat Rifai bahwa asumsi yang melatar belakangi teknik ini ialah bahwa guru-guru pada umumnya adalah orang yang berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, sehingga memungkinkan diadakan tukar-menukar pengalaman di antara mereka, saling memberikan dan menerima, dan saling belajar di antara mereka untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru yang bermanfaat dalam tugas mereka. Nah, adapun selanjutnya yaitu lokal karya. Nah, pelaksanaan supervisi model lokal karya dapat
dilakukan dengan model siklus yang dikembangkan dari model Chemis dan MC dilakukan oleh Ahmad 2020. Supervisi model siklus mempunyai 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, adapun selanjutnya yaitu diskusi panel. Dalam pertemuan ini ada beberapa pembicaraan menyampaikan pikiran secara singkat mengenai topik yang berkaitan dengan problematika mengajar. Nah, adapun selanjutnya diskusi panel. Segala menjelaskan bahwa supervisi dengan diskusi panel adalah suatu kegiatan kelompok dalam situasi tatap muka bertukar informasi atau untuk memutuskan suatu keputusan tentang masalah tertentu. Nah, teknik ini dilakukan dihadapi guru oleh para pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Mereka akan melihat suatu masalah itu sesuai dengan pandangan ilmu dan pengalaman masing-masing sehingga guru dapat memasuki yang sangat lengkap dalam menghadapi memecahkan suatu masalah. Nah, sampai di sini penjelasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.